Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-159 ini, kita ingin menyampaikan atau melanjutkan pengenalan kita terkait dengan kebijakan publik. Itu adalah al-maslahah mursalah atau al-maslahah al-ammah, kemaslahatan umum. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, adik-adik, pada kesempatan ini, kalau kemarin kita sudah menyampaikan terkait dengan jenis-jenis polisi atau kebijakan, kemudian kita juga sudah menyampaikan terkait dengan hierarki dari kebijakan itu sendiri dalam implementasinya. Kemudian kita juga menyampaikan terkait dengan kebijakan yang rasional atau yang need policy itu didasarkan kepada rasionalitas. Kemarin ada 5 jenis rasionalitas. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan terkait dengan faktor ya, faktor penting di dalam kebijakan publik. Sebagaimana disampaikan kemarin bahwa policy atau kebijakan yang diambil oleh para policy maker, oleh para pimpinan kita, itu memang secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu chaotic atau messy policy, ya, atau kebijakan yang kacau atau berantakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah need atau rasional policy. Nah, yang kedua ini, rasional policy ini, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan rasionalitas dalam memilih opsi kebijakan publik yang mau diambil. Nah, sekarang terkait dengan kebijakan publik itu memiliki 3 faktor penting. 3 faktor penting ini yang menentukan apakah kebijakan itu diambil secara rasional atau secara messy atau chaotic. 3 faktor penting ini apa? Jadi setiap kebijakan publik itu dipengaruhi oleh 3 faktor penting ini. Yang pertama adalah faktor kepentingan. Ya, faktor kepentingan itu adalah faktor yang pertama. Setiap negara, setiap pemimpin, setiap penguasa itu pasti memiliki interest, pasti memiliki kepentingan. Kepentingan ideologis, kepentingan ekonomis, kepentingan politis, dan sebagainya. Itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh policy maker. Jadi yang pertama adalah kepentingan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kewenangan, ya, kewenangan atau kekuasaan. Tapi di sini yang paling menonjol itu adalah kewenangan seseorang, kewenangan policy maker adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan, mengambil kebijakan itu kemudian melaksanakannya, atau mengambil kebijakan yang lain kemudian melaksanakannya, atau tidak melakukan apapun. Artinya kebijakan itu tidak dilakukan. Makanya ada istilah
to do or not to do terkait dengan kebijakan publik ini atau nah, jadi faktor penting yang kedua yang mempengaruhi kebijakan publik itu adalah kewenangan, otoritas atau kekuasaan atau power ya. Jadi ada dua faktor tadi. Jadi faktor pertama adalah kepentingan dan faktor yang kedua adalah kewenangan. Nah, faktor ketiga ini justru yang membedakan antara seotik atau messy policy dengan need atau rasional policy. Apa itu faktor yang ketiga yang berpengaruh besar terhadap kebijakan publik? Faktor yang ketiga adalah faktor pengetahuan. Ya, faktor pengetahuan. Nah, pengetahuan ini untuk kebijakan publik bisa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh policy maker itu sendiri, bisa juga dari masukan para analis kebijakan, bisa juga advice dari seniornya, pemimpin seniornya meskipun sudah pensiun atau sudah selesai menjabat atau sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan ini. Inilah yang membedakan antara seotic policy atau messy policy dengan need atau rasional policy. Karena faktor yang ketiga ini, pengetahuan, itu ketika menggunakan pengetahuan yang bersifat intuitif, kemudian menggunakan pengetahuan yang bersifat keyakinan, maka itu masih termasuk kategori seotik atau messy policy. Karena tidak didasarkan kepada penelitian atau riset atau teori yang berkembang saat ini atau saat policy itu diambil. Nah, oleh karena itu, terkait dengan pengetahuan ini, maka kita atau policy maker itu bisa mengambil, bisa menetapkan, bisa memutuskan opsi kebijakan ini yang dipilih dan kemudian dilaksanakan, maka itu berbasis kepada penelitian atau riset atau berbasis kepada rasionalitas. Nah, terkait dengan pengetahuan ini bisa saja terkait dengan teorinya, hukum-hukumnya, kemudian juga data-datanya. Nah, tentunya semua data, semua dokumen yang berbasis kepada rasionalitas itu menjadi patokan utama bagi policy maker atau bagi sang pengambil kebijakan. Karena kadang-kadang faktor yang pertama, yaitu kepentingan, itu kadang-kadang mengalahkan atau bukan hanya mengalahkan, meniadakan faktor yang ketiga ini, yaitu jadi kadang-kadang policy maker itu mengambil kebijakan itu berbasis intuisi atau berbasis feeling belaka. Jadi tidak didasarkan kepada eviden-eviden ilmiah, berdasarkan atau berbasis riset yang dilakukan oleh ahlinya. Nah, oleh karena itu terkait dengan faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan publik itu meliputi 3 hal.
Yang pertama adalah kepentingan, yang kedua adalah kewenangan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, karena kita pengen memasuki atau pengen menginjak atau pengen menjadi negara maju, maka para policy maker kita, para pengambil kebijakan kita, itu tidak boleh hanya berdasarkan memang kepentingan itu sangat-sangat penting ya. Namanya juga kepentingan dari kata-kata penting ya. Jadi kepentingan itu bagaimanapun juga tetap menjadi faktor utama kebijakan publik itu diambil. Itu yang pertama adalah kepentingan. Kepentingan apapun ya. Tapi memang biasanya ketika para pemimpin kita itu biasanya yang paling menonjol itu ada dua, yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Biasanya itu ya. Itu yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan. Jadi tidak mungkin dong seseorang yang tidak memiliki kewenangan itu bisa menentukan atau bisa menetapkan kebijakan publik yang kemudian harus dilaksanakan dan dievaluasi. Jadi memang kewenangan itu yang menjadi faktor penting yang kedua. Yang terakhir adalah pengetahuan sebagaimana tadi, maka kebijakan publik yang diambil oleh para policy maker itu tetap bersinggungan di antara tiga faktor. Memang kadang-kadang antara faktor yang pertama, faktor yang kedua, dan faktor yang ketiga itu bisa memiliki peran atau saham yang sama besar. Artinya 33%, 33%, dan 30%. Artinya sama-sama. Tapi ada juga policy maker yang mengambil faktor yang paling utama yaitu faktor kepentingan. Nah, biasanya kalau yang ini biasanya masuk pada Celtic atau Messi policy karena tidak berbasis kepada evidence research atau berbasis kepada data atau berbasis kepada kajian-kajian ilmiah. Barangkali demikian. Nah, sekali lagi terkait dengan edisi saat ini kita berbicara tentang tiga faktor penting kebijakan publik. Yang pertama, kepentingan atau interest. Yang kedua, kewenangan atau authority. Dan yang ketiga adalah pengetahuan atau knowledge, teori, atau data. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.